Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas tentang kalimat verbal dan kalimat nominal ya. Dan di video kali ini saya akan membagikan trik atau cara untuk membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah kalimat verbal. Jadi kalimat verbal adalah kalimat di mana predikatnya menggunakan kata kerja. Saya jelaskan, jadi di dalam kalimat memiliki susunan subjek, predikat, dan objek. Jadi, jika predikatnya adalah kata kerja, maka disebut dengan kalimat verbal. Contohnya seperti I cut my paper. Di sini kalian bisa menganalisa I sebagai subjek, cut sebagai predikat, yang kelas katanya adalah kata kerja, dan my paper sebagai objek. Lanjut, untuk kalimat verbal dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kalimat verbal transitif, dan yang kedua adalah kalimat verbal intransitif. Untuk kalimat verbal transitif, yaitu kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat verbal intransitif, kalimat verbal yang tidak membutuhkan objek ya. Alasan disebut dengan verbal sentence karena di dalam kalimat predikatnya menggunakan verb. Jadi disebut dengan kalimat verbal. Kita masuk ke contoh kalimat verbal transitif ya. My teacher writes a note. Kalian bisa menganalisa subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, dan objeknya yang mana. Jadi untuk kalimat verbal transitif, kata kerjanya itu bergantung pada objek. Jadi di dalam kalimat verbal transitif, kalau tanpa objek, maka kalimatnya itu seperti kurang lengkap. Ya, kita artikan ya. My teacher writes a note. Guruku menulis sebuah catatan. Jika kalimat tersebut tanpa objek, akan jadi seperti ini. Guruku menulis. Ya menulis apa gitu kan? Menulis buku, novel, ataupun cerita. Sehingga kalimat transitif akan kurang lengkap tanpa adanya objek. Yang kedua, kalimat verbal intransitif, yaitu kalimat yang tanpa objek pun bisa menjadi kalimat yang lengkap. For example, he dies, yang artinya dia meninggal. Kalau kalian ingin menambahkan objek di dalam kalimat intransitif juga bisa. Kalian tambahkan objek dengan keterangan tempat. Contohnya, he dies in the living room. Namun tanpa objek pun, kalimat intransitif bisa menjadi kalimat yang bermakna ataupun kalimat lengkap. Oke, selanjutnya kalimat nominal. Kalimat nominal yaitu kalimat di mana predikatnya berupa to be sebagai penghubung subjek dengan komplement. Jadi sebelumnya kalian harus tahu apa itu to be. To be berupa is, am, are, was, were, and been. Jadi di dalam kalimat nominal akan terselip salah satu to be di antara mereka. Tergantung tensesnya juga ya. Oke, contohnya I'm here. She is a doctor. They are happy. Coba kalian lihat pada posisi predikatnya. Di dalam 3 contoh tersebut, semua predikatnya menggunakan to be, yaitu am, is, are. Sangat mudah kan untuk membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, untuk catatan ya, komplement di sini yaitu sebagai pelengkap yang terdiri dari adjective, noun, dan adverb. Kalian lihat ketiga contoh tersebut di mana objeknya selain kata kerja. Seperti here sebagai adverb, doctor sebagai noun, and happy sebagai adjective. Jadi, ada 3 poin untuk membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Yang pertama, pastikan bahwa kalimatnya terdiri dari SPO atau SP,
Kedua, jika kalimat utama terdiri dari SP maka disebut dengan kalimat verbal. Dan yang ketiga, analisa kata setelah subjek. Jika setelah subjek diikuti kata kerja, maka disebut dengan kalimat verbal. Sedangkan jika setelah subjek diikuti to be dan diikuti komplement, maka disebut dengan kalimat nominal. Oke, sampai di sini kalian paham kan perbedaan antara kalimat verbal dan kalimat nominal? Jangan lupa like, share, and subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar saya bersemangat untuk membagikan ilmu kepada kalian semua. See you next time. Bye-bye.